Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sada Al-Faiz dari kelas agama J1I. NIM saya 2151003011111006. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah disampaikan di dalam kelas, yaitu tentang syariah dan mazhab. Syariat sendiri dapat diartikan sebagai jalan hidup muslim atas ketetapan Allah dari Rasul-Nya, baik larangan atau perintah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu asy-syari'ah, yang bermakna tempat air yang didatangi, di mana hal tersebut mengacu kepada agama sebagai syariah karena dianggap sebagai tempat minum orang yang haus. Dalam Islam, istilah syariah setara dengan penyebutan amal soleh, dan akidah setara dengan iman. Akidah dan syariah memiliki hubungan satu sama lain, di mana jika sebagai seorang muslim mengambil akidah tetapi tidak mengambil syariah, atau sebaliknya, jika seorang muslim mengambil syariat tapi tidak mengambil akidah, maka dia dikatakan sebagai seseorang yang bukan muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dari syariah adalah mencakup hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada syariah tersebut menjelaskan mengenai Islam menurut kitab-kitab, menurut pendapat para ulama, yang menjelaskan dan mencakup mengenai ibadah, muamalah, dan etika. Inti daripada syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bukti kejujuran iman, dan yang kedua adalah peraturan yang digunakan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan memberikan bahaya bagi mereka. Hukum syariah dibagi menjadi dua, di mana hubungan manusia dengan Allah yang disebut sebagai hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia disebut dengan hablum minan nas. Yang dimana hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan yang mencakup ibadah kita, mencakup manusia untuk selalu beribadah, untuk selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan hubungan manusia dengan manusia adalah dengan tidak mencela satu sama lain, saling menghormati, dan tidak memperebutkan apa yang menjadi masalah ke depannya. Dan dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai syariah seperti pada surat Al-Hud ayat 118-119, Quran surah Yasin ayat 36, Quran surah Al-An'am ayat 9. Kemudian mazhab. Mazhab adalah aliran yang terdapat di dalam fikih, di mana masing-masing kelompok dalam fikih disebut sebagai mazhab. Dalam Islam, mazhab yang terkenal terdiri dari 4, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki, di mana pada masing-masing mazhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan Islam. Setelah itu mengenai fikih. Fikih ada sejak zaman Rasulullah, di mana Rasulullah diutus, fikih sudah ada. Hal tersebut digunakan untuk mempelajari mengenai hukum-hukum syariah, mengenai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, mengenai hukum-hukum fikih untuk
masyarakat sekitar, yang dimana penjelasan mengenai hukum-hukum fikih tersebut telah dijelaskan oleh para Rasulullah yang telah diutus oleh Allah untuk membantu masyarakat lebih mengenal mengenai hukum fikih, di mana hal tersebut telah tercantum di dalam Quran Surah Al-Ma'idah dan Quran Surah An-Nahl. Mazhab pertama yang timbul di kalangan Sunni yang dinibahkan kepada Mujtahid sebagai pendirinya disebut sebagai mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik yang disebut sebagai Imam Maliki. Mazhab ini berkembang pesat di negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan, yaitu dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum, karena Nabi Muhammad SAW berhijrah, hidup dan meninggal di kota Madinah. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih, yang dimana memiliki penganut sekitar 50% dari kaum muslim yang terdapat di dunia. Pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, dan lain sebagainya. Kemudian mazhab Hambali, yang dimana mazhab fikih yang dimulai oleh para murid dari Imam Ahmad Hambali, yang diikuti sekitar 5% kaum muslim di dunia. Pada dasarnya, fikih dikembangkan dalam 3 masa, yaitu fikih di masa Rasulullah, kemudian fikih di masa sahabat, dan fikih di masa tabi'in. Fikih ada sejak zaman Rasulullah. Sebelum Rasulullah diutus, fikih sudah ada, di mana masa fikih pada masa Rasulullah adalah sebatas pendapat mengenai ijtihad dari para sahabat dalam memahami agama dari Al-Quran ataupun hadis. Fikih di masa Rasulullah disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada saat Rasulullah masih hidup tidak ada satupun sahabat yang berani memberikan pendapat hukum, dikarenakan pada saat itu hanya Rasulullah lah yang berhak untuk menyampaikan mengenai hukum fikih. Ketika ada sahabat yang berpendapat atau berijtihad, maka itu bukan termasuk sumber hukum, melainkan menunjukkan pemahaman terhadap syariah berdasarkan perintah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian fikih di masa sahabat. Fikih di masa sahabat yaitu mengenai penjelasan dari sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki kewajiban dalam mengibarkan keislaman yang mereka dapatkan dari Rasulullah sebelumnya. Selain menyebarkan akidah Islam, para sahabat juga menyebarkan hukum dan ilmu fikih Islam. Para sahabat memberikan sebuah fatwa atau pendapat mengenai hukum yang berdasarkan dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang telah dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, fikih berkembang pesat di wilayah Arab, Madinah, dan Mekah seiring berjalannya waktu dari mulai zaman Rasulullah dan para sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dari kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menyebarkan atau menerima dan meriwayatkan hadis
dengan maksud sebagai upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis dan untuk menjaga orisinalitas hadis tersebut. Fikih di masa tabi'in termasuk periode ketiga, yaitu periode tabi'in, tabi, dan para imam mujtahid. Fikih di masa ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih sebagai kompleks, namun juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyak pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosiokultural dan geografis. Terdapat dua peristiwa yang membuat ikhtilaf fikih yang melakukan mazhab, yaitu fitnah Utsman dan tragedi Utsman, serta munadharah atau perdebatan di kalangan ulama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.